Kalimantan Selatan sejak ratusan tahun yang lalu dikenal sebagai penghasil intan terbaik di dunia. Di Cempaka ini adalah salah satu tambang tradisional yang ada di Kalimantan Selatan ini. Pertambangan intan di daerah Cempaka sudah ada sejak abad ke-9. Sesudah ini selesai baru kita bagian atas. Ini 16 bagian ditambah. Penggosokan intan dilakukan dengan aturan dan standar internasional sehingga menghasilkan intan-intan berkualitas prima. Martapura dikenal juga sebagai lokasi perdagangan batu mulia terlengkap di Indonesia. Kemilau intan Kalimantan Selatan sudah diakui dunia internasional. Intan terbaik dunia dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kondisi badan yang sehat. Insya Allah kalau yang saat ini sedang mungkin kurang sehat, Allah segera angkat penyakitnya. Amin. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai kesetaraan gender. Untuk para wanita yang menonton acara ini pastinya setuju. Wah, wanita harus memiliki hak yang sama dengan pria. Karena memang banyak sekali pejuang-pejuang Islam, dulunya juga banyak yang wanita yang akhirnya bisa membela Islam dan kita bisa menikmati Islam dengan begitu nikmat. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut mengenai kesetaraan gender bersama yang pertama narasumber kita, Kiai Mukhlis yang akan dipandu oleh Raka. Silakan Raka. Terima kasih AA Sahrul Gunawan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Dan pemirsa di rumah juga jamaah yang hadir di sini, subhanallah kita ketemu lagi. Dan insya Allah nih bekal ilmu buat kita di hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini akan menjadi berkah dan rahmat buat kita di akhirat nanti. Dan mari pemirsa juga di rumah ini siapkan nih pulpen, penanya, Al-Qurannya. Kita sama-sama akan belajar mengkaji tafsir Quran. Dan untuk itu nih sudah ada narasumber yang akan membahas tuntas tentang tema kita adalah kesetaraan gender. Kalau gitu kita langsung aja kita sambut yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi panjang umur. Silakan dulu Kiai. Dan pemirsa di rumah juga nih majelis taklim semua nih udah siap ya. Nanti kita akan mengkaji, tapi sebelumnya kita mendengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Korea kita, yaitu Korea Humairah Az-Zahra surat An-Nahl ayat 96 sampai 97. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Wa lanajziyanna alladhina sabaru الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya, alhamdulillah kita sudah kembali di sini. Nah, ini Pak Kiai ini sebelum mulai kajian kita nih luar biasa ibu-ibu di sini nih. Mereka datang nih sudah dari tengah malam ya Bu ya. Wes ada yang dari Bogor juga dari Jakarta. Ini saya sapa dulu nih. Yang pertama ini dari Bogor yaitu Majelis Taklim Al-Ittihad Pondok Aren Ciluar Bogor pimpinan Hajat Deti Saifuddin. Assalamualaikum. Meriah ya, warnanya orange ya. Mukanya juga penuh-penuh dengan keceriaan. Nah, ini yang kedua dari Majelis Taklim Al-Kausar kelompok PKK RW 13 Pulau Gebang Permai Cakung Jakarta Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, udah pada siap belum catatannya nih? Ayo pulpennya, penanya, kertasnya. Udah siap ya? Nanti kita akan sama-sama akan belajar menimba ilmu dari Pak Kiai. Nah, nih Pak Kiai, tadi ini menarik sekali. Ternyata memang tema kita ini adalah kesetaraan gender. Wah, ini dibahas tuntas, apalagi ini mengenai ini jamaah kita rata-rata nih ibu-ibu semua nih Ibu ya.
Nah, ini kan pengen sekali kalau namanya wanita, terutama di Indonesia nih, wah pengen maju, pengen sukses. Nggak cuma sebagai hanya seorang ibu, tapi sebagai juga mungkin di sini bilang sosok yang dikagumi atau seorang pahlawan buat anak-anaknya. Nah, Kiai, tar dulu belum membahas panjang lebar. Kira-kira tadi makna pembacaan tafsir Quran kita nih, tadi surat An-Nahl ayat 96-97 itu seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Pemirsa TVRI dan ibu-ibu di studio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita akan membahas tema tentang kesetaraan gender. Namun terlebih dahulu kita akan lihat dan kita akan coba pelajari, kaji bersama ayat-ayat yang baru saja kita dengarkan tadi itu. Ini ayat-ayat yang ada di dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu termasuk salah satu surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa Islam telah berupaya untuk mengangkat harkat dan derajat kaum wanita sejak periode-periode awal, sejak masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Tadi kita dengarkan ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Ayat ini didahului sebelumnya dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita jangan menukar. Dengan pengertian menukar itu mengganti apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa potensi keimanan, dan itu merupakan satu ikrar perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita terlahir. Manusia itu tercipta dalam keadaan fitrah. Ini harus dijaga. Jangan ditukar dengan yang lain-lainnya. Jangan ditukar dengan kepentingan sesaat. Oleh karena itu kita harus teguh mempertahankan keimanan dan keislaman kita. Nah, pada ayat ini, ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Kita harus sadar, kita harus ingat bahwa apa yang ada di tangan kita ini sebenarnya cepat atau lambat akan berakhir. Baik itu harta, keturunan, kekayaan, dan lain sebagainya, itu hasil jenak. Sebentar lagi dia akan habis. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Sementara yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang kekal. Maka dalam berinfak, bersedekah, itu logikanya jangan dibalik. Ya. Jadi kalau kita punya uang 1 juta, kita infakkan 600.000, yang sisa berapa? 400.000. Itu logika terbalik. Kalau berdasarkan ayat ini, justru sebenarnya yang tersisa itu yang 600.000. Karena yang 400.000 sebentar lagi kita belanjakan habis. Sementara yang 600.000 dia akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'indakum yanfadu. Apa yang ada di tangan kalian itu akan habis. Wa ma'indallahi baq. Yang kita persembahkan dan simpan di sisi Allah, itulah yang akan kekal. Kemudian di sini dikatakan wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi kalau kita bersabar dalam mengikuti ajaran-ajaran Allah, dalam menahan diri untuk tidak melakukan apa yang dilarangnya, karena kesabaran itu dibutuhkan bukan hanya dalam menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan, tapi dalam menjalankan ketaatan pun diperlukan kesabaran. Dan sabar itu pahalanya sangat luar biasa. Nah, baru kemudian pada ayat ke-97, ini mungkin yang agak berdekatan dengan tema kita. Di sini dikatakan man 'amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja di antara kita, laki-laki, perempuan, asal dia beriman, lalu mengamalkan perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori amal soleh, dia falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberikan kehidupan yang baik, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan beri balasan kepada mereka balasan yang terbaik dari apa yang telah mereka kerjakan itu. Nah, ayat ini sebenarnya berbicara tentang hak dan kewajiban antara laki-laki dengan perempuan.
Ini satu di antara sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan hak kepada para perempuan yang sama dengan laki-laki. Artinya siapapun manusia ini, tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu, laki-laki atau perempuan, dalam berdedikasi, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan diperlakukan sama. Itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 124, wa may ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa, kalau ada di antara laki-laki atau perempuan melakukan amal saleh, maka dia faulaika yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga, wala yuzlamuna nakira, tidak akan dikurangi nanti, tidak akan dikurangi, semua akan diperlakukan sama. Ini merupakan salah satu contoh dari sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Mengapa demikian? Di dalam Al-Quran itu kita tahu ada sebuah surah yang bernama An-Nisa. Walaupun tidak ada surah yang namanya Ar-Rijal, laki-laki tidak ada. Ya. Tapi yang ada surat An-Nisa. Ini adalah surat perempuan, dan pemberian nama surah ini dengan An-Nisa ini sebenarnya menggambarkan bahwa sejak awal itu Islam telah melakukan revolusi dan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Dulu itu perempuan sangat tidak terhormat, tidak ada harganya. Dalam soal waris misalnya, ketika ditinggal mati oleh suaminya, jangan berharap dia dapat warisan. Dia justru malah menjadi barang warisan. Ini diubah. Perempuan mendapat hak waris. Kalau kemudian terjadi perbedaan 1:2, ini karena antara laki-laki dengan perempuan memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Oleh karena itu sesungguhnya kita tidak berkata kesetaraan yang dimaksud itu adalah betul-betul sama dengan pengertian sama bentuk sebanding gitu, sebangun, tetapi barangkali keadilan ya, keadilan gender atau keadilan itu menggambarkan adanya pembagian yang proporsional. Ini karena perempuan memiliki fungsi dan tugas yang berbeda dengan laki-laki. Laki-laki berkewajiban mencari nafkah. Perempuan memiliki diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengandung dan melahirkan. Tentu ada perbedaan. Ya, kita tidak berkata kesetaraan itu kesetaraan dengan pengertian 100%, tidak. Tentu ada perbedaan yang disesuaikan dengan kodrat masing-masing. Ya. Mengapa demikian? Di dalam surat An-Nisa kita temukan pada ayat yang pertama. Di situ dinyatakan bahwa manusia, laki-laki dan perempuan itu berasal dari satu jiwa. Min nafsin wahidah. Semua kita dari Adam. Kalau sumbernya satu, asalnya satu, mengapa lalu harus dibeda-bedakan antara satu dengan lainnya? Min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Di dalam surat An-Nisa itu dikatakan. Dari satu jiwa itu lalu diciptakan pasangan. Nah, ini penting untuk ditegaskan karena perilaku diskriminasi terhadap perempuan itu bermula dari anggapan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, dari tulang rusuk. Memang ada satu hadis yang mengatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tetapi oleh banyak ulama, hadis ini dipahami sebagai sebuah bentuk metafor, majazi. Artinya tidak lalu kemudian dari Adam tulang rusuknya itu diambil, tercipta perempuan. Ini memang ada di dalam Bible. Tetapi dalam Al-Quran maupun hadis tidak dijelaskan itu. Al-Quran atau hadis hanya menjelaskan bahwa penciptaan wanita dari tulang rusuk itu sebenarnya bersifat metafor. Karena konteks hadis itu menjelaskan agar laki-laki itu berhati-hati dalam menggauli perempuan. Karena perempuan itu punya watak yang berbeda dengan laki-laki yang kalau dikerasin, dia itu bengkok. Kalau dikerasin bisa patah. Nah, oleh karena itu istausu bin nisa'i khaira. Pesan hadis itu begitu. Sebelum nanti menjelaskan karena perempuan itu diciptakan dari min dila. Jadi pesan utamanya adalah istausu bin nisa'i khaira.
Nah, dari kesamaan sumber, dari kesamaan asal dari Nabi Adam alaihissalam, maka perempuan dengan laki-laki itu tidak boleh dibeda-bedakan. Gitu ya. Ini saya kira satu hal yang perlu kita tegaskan bersama ketika kita bicara tentang kesetaraan gender. Nah, kita mungkin mengenal ada istilah emansipasi. Ya, betul. Ada istilah kesetaraan gender. Gender itu sesungguhnya adalah pembedaan peran ya, karena faktor ya kelamin dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dihilangkan, diskriminasi terhadap perempuan karena persoalan ya jenis kelamin ini. Tidak. Di dalam Islam kita tahu bagaimana pada masa awal dulu laki-laki dan perempuan sama-sama berjuang di jalan Allah. Yang laki-laki berada di barisan terdepan pada setiap peperangan, yang perempuan mengobati mereka yang terluka dari pasukan itu. Nah, begitulah pembagian peran yang terjadi di masa Rasulullah SAW antara sahabat dengan sahabiyat ya. Iya. Nah, Kiai, berarti tadi dimaksud dengan kesetaraan gender sini bisa diartikan bahwa ternyata pahala yang didapatkan antara laki-laki dan perempuan itu sama bila kita semua ini dalam berbuat kebaikan dalam iman gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan gitu. Betul, di dalam satu ayat yang lain misalnya ditegaskan lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasab. Laki-laki, perempuan dia akan memperoleh haknya dari apa yang dia kerjakan. Begitu juga laki-laki. Sama. Di dalam surat An-Nisa, dalam surat Ali Imran itu juga ditegaskan Anni la udhi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa. Tidak akan disia-siakan amal saleh dari laki-laki dengan perempuan sama, akan diberi balasan tanpa ada dikurangi dan dicurangi. Apalagi kalau catatan amal kebaikan ya. Ini apalagi tadi kata Pak Kiai bilang sebenarnya rezeki kita itu yang kita titipkan ke Allah ya, kayak sedekah tadi 600.000. Wah, Bu, kira-kira nih dari sisin uang belanja bisa nggak tuh, Bu? Nah, buat tabungan akhirat ya Pak Kiai ya, benar ya? Artinya sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan dari suami. Nah, kira-kira kalau misalnya kita berbuat kebajikan, terutama mungkin di sini banyak sekali ya jamaah ibu-ibu gitu ya, yang memang pengen sekali, aduh apa sih yang bisa kita berikan, terutama buat keluarga nih, keluarga maksudnya biar bisa menjadi suatu amalan buat kita gitu, pahala buat keluarga gitu, gimana? Ya, tadi saya katakan bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala laki-laki dan perempuan itu sama. Tetapi dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan keluarga, karena masing-masing mempunyai peran dan tugas yang berbeda, maka masing-masing diharapkan dalam mendedikasikan diri dan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu sesuai dengan tugasnya. Pekerjaan perempuan melahirkan, mengandung, melahirkan, memelihara anak dan membesarkan tidak kalah mulianya daripada laki-laki yang bekerja di luar untuk mencari nafkah dengan jabatan yang setinggi mungkin. Bahkan dikatakan dalam satu ungkapan perempuan itu ibaratnya seperti sekolah, al-ummu madrasatun. Jadi kalau kita bisa persiapkan kaum wanita, kaum perempuan ini dengan baik, dia akan melahirkan banyak generasi yang justru nanti akan berperan besar dalam pembangunan bangsa. Jadi jangan anggap pekerjaan ibu rumah tangga itu pekerjaan yang remeh, pekerjaan yang hina, pekerjaan yang kecil, tidak. Justru di situ peran besar karena akan melahirkan, karena ibarat sebuah sekolah, dia akan melahirkan generasi yang akan membangun bangsa kita ini. Betul, apalagi kalau ibu ya, tiap pagi nih anak, suami berangkat kerja, sekolah, nyiapin makanan. Saya aja kalau di rumah pakai ini, ngerjain pekerjaan rumah aja capek Bu ya, ngapain nyuci, masak dan lain sebagainya. Bagaimana kalau ngurus suami? Nah, kira-kira kalau di mata Allah nih, Allah melihat ternyata sosok seorang wanita kan benar-benar dihargai gitu, dimuliakan di mata Allah gitu. Kita sebagai mungkin tidak dari sudut pandang seorang laki-laki gitu. Karena ini juga ya, Allah kok kayaknya memuliakan sekali ya. Bahkan ada surat An-Nisa gitu kan. Nah, ini gimana kalau kita memandang supaya bisa sebagai seorang laki-laki, seorang anak, seorang suami, bahkan orang tua ya, dari sudut pandang laki-laki bisa menghargai sosok seorang wanita itu seperti apa? Ya, begini ya. Kalau kita bicara kesetaraan ya. Itu seperti saya katakan tadi, itu tidak berarti harus sama. Ya. Sama dengan konsepnya itu adalah keberpasangan. Maka di dalam Al-Quran itu disebut az-zawjiyah, zawj, azwaj. Itu pasangan artinya.
Sama dengan sepasang sepatu. Antara kanan dengan kiri sama atau tidak? Sama. Oh iya, karena kiri beda, ya. pasti agak bengkok sedikit. Iya, betul. Ukuran boleh sama, tapi yang satu agak bengkok ke kanan, satu agak bengkok ke kiri. Betul. Jadi tidak harus sama. Dia sepasang. Nah, begitu juga dalam melangkah coba. Ketika kaki kanan atau sepatu kanan ada di depan, sepatu kiri harus mau di belakang. Iya. Begitu sepatu kiri ada di depan, yang kanan harus ke belakang. Benar. Jadi jangan dua-duanya maju. Wah, loncat kalau Bisa dia jatuh. Lompat ya. Ya, jadi konsep kesalahan dalam Islam itu sebenarnya konsep keberpasangan. Keberpasangan di mana antara satu dengan lainnya saling melengkapi. Tidak kemudian terjadi persaingan. Tidak kemudian terjadi persaingan antara laki-laki dengan perempuan. Mari kita dudukkan persoalan ini secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kita lihat misalnya, perempuan barangkali juga iri dengan laki-laki. Laki-laki itu kalau bulan Ramadan dia bisa ibadah full 30 hari. Kami ini harus datang bulan. Iya. Kalau begitu selama 1 minggu 10 hari kami tidak beribadah. Tidak perlu berkecil hati. Sebab Allah pun berikan pahala dari perempuan saat-saat dia mengalami datang bulan itu. Yang tidak didapatkan pahalanya oleh laki-laki. Rasa sakit yang dia alami itu kan bisa menggugurkan dosa-dosanya. Waduh, enak. Subhanallah ya Ibu ya. Tuh Bu, jadi kalau sakit jangan ngeluh Bu. Itu penggugur dosa ya, ya. Bukan begitu maksudnya. Tapi ternyata kalau di kacamata Islam saya melihatnya itu begitu seimbang ya. Kalau dibilang antara laki perempuan itu saling melengkapi tadi Pak Kiai bilang. Betul. Terus ternyata terjadi keseimbangan. Kalau sama-sama melangkah antara misalkan kaki kanan dan kiri melangkah kan jatuh lompat gitu. Nah ini perlunya memang ternyata subhanallah ya laki-laki dan perempuan kesetaraan gendernya sudah ada di dalam Islam. Nah, kira-kira nih buat kita ini terutama nih mungkin jadi anak-anaknya nih nanti ya Ibu ya. Jadi anaknya dia punya orang tua, bagaimana sebenarnya kalau kita menghargai. Nah, ini sebelum kita menutup kajian kita hari ini mungkin kasih kesimpulan nih Kiai. Kira-kira nih apa masukan yang baik buat kita semua sehingga insya Allah ini akan menjadi teladan buat kita. Ya, untuk bisa saling menghargai satu dengan lainnya, kita harus sadar, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa kita ini semua bersumber dari Nabi Adam. Kita berasal dari satu sumber, kita berasal dari satu asal. Dan kemudian dari sepasang manusia, Adam dan Hawa itu lalu kemudian lahirlah kita-kita ini. Karena kita berasal dari satu hal yang sama, oleh karena itu kita harus bisa menghargai satu dengan lainnya. Tidak boleh ada diskriminasi antara satu dengan lainnya. Termasuk perbedaan warna kulit, perbedaan agama, perbedaan gender, jenis kelamin. Itu tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan diskriminasi antara satu dengan lainnya. Semua makhluk Allah tidak terkecuali, laki-laki atau perempuan, muslim atau non-muslim, hitam atau putih, dari suku atau ras apapun, semuanya telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Maka dengan alasan apa lalu kemudian kita melecehkan dan merendahkan makhluk lainnya? Iya, subhanallah. Tidak ada alasan. Tidak ada alasannya Kiai ya. Dan subhanallah memang ini adalah penting sekali buat kita sehingga kita merasa oh ternyata semua di mata Allah itu semua adalah sama. Kiai terima kasih banyak nih kajian kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu ya buat kita hari ini. Semoga berkah dan menjadi ladang pahala buat kita. Terima kasih. Dan ini akan dilanjutkan juga pemirsa di rumah nih dengan rekan saya Saudara Gunawan yang akan membahas bagaimana dari sudut pandang Al-Quran menjawab tentang kesetaraan gender. Ini saya langsung panggil saja nih. Asarul siap A? Ya siap, kita lanjutkan perjuangan kita dalam syiar mengenai kesetaraan gender ini khusus spesial untuk para wanita Indonesia ya. Jadi boleh berkarir, boleh memiliki hak yang sama, boleh maju sama seperti laki-laki, tapi jangan lupa kodratnya sebagai wanita. Kita akan lanjutkan tema kita yang menarik ini. Nanti kita akan bertemu dalam Al-Quran menjawab. Tetap di Serambi Islami, semua ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Wanita tersakiti, dia Indonesia Harmoni, program religi penuh tausiah yang akan memberikan kesejukan. Agama, bagaimana kita bisa khusyuk dan kita bisa senantiasa ingat kepada Tuhan kita. Indonesia Harmoni, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Nak, kesini nak. Saya mau ajarkan tentang kehidupan bawah laut. Nah, agar terumbu karang terjaga dengan baik, maka jangan menangkap ikan dengan menggunakan bom atau dengan potasium, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu kembali di Serambi Islami. Semua ada di sini. Sudah siap dengan catatannya? Sudah siap. Ini yang enggak dengan catatannya, wah ini mah bener-bener deh. Di luar kepala, bener. Iya. Iya, langsung disimpan. Ya, pulang lupa. Ya nggak apa-apa, yang penting para pemirsa di rumah harus siap dengan catatannya karena kita sudah masuk di segmen Al-Quran Menjawab. Al-Quran Menjawab hanya ada di TVRI, betul sekali. Ya, karena kita sudah masuk ke segmen ini berarti saya harus memperkenalkan Cak Ayub dan Cak Dodi yang sudah siap menghantarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada berapa ayat, Cak Ayub? Ya sekitar 100, Cak Sarul. Oh, Masya Allah, luar biasa ya, emang ahli Quran ini. Wah. Ya tapi insya Allah benar-benar yang benar-benar jadi ahli ya. Artinya memang tahu apa maknanya ya. Insya Allah, termasuk kita semuanya ya. Dan juga Cak Dodi. Cak Dodi ini sepertinya dari orang IT ini ya. Ya, yang mensupport Cak Ayub. Oke, terima kasih dan kita langsung saja buka Al-Quran Menjawab dengan langsung memanggil Cak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, 100 ayat. 100 ayat Cak Nur. 100 ayat. Ini luar biasa luar ini. Biasa. Ini episode yang mungkin 3 jam tayang. 3 jam. Ya, silakan Cak Nur. Cuma duduk dulu. 100-nya Ayub itu saya kurang yakin. Ya. 100 kurang 01. Karena memang susah Cak Nur. Ya. Saya tanya pasti beliau juga nggak akan tahu. Karena cuma Allah dan Cak Nur yang tahu. Yang akan dihadirkan di sini memang, ya. Soal ayat ini kadang-kadang kita perlu belajar. Ya. Belajar sabar, belajar ikhlas. Supaya kemudian kita dikasih inspirasi oleh Allah. Ya. Kira-kira ayat mana yang harus diperdengarkan. Sebab kalau kita bicara ayat, ya banyak. Tetapi ketika dalam satu judul-judul yang hari ini, kemarin atau lusa dilaksanakan, itu harus milih. Karena apa? Karena judulnya dadakan kadang-kadang. Jadi harus menguasai Cak Nur. Oh ya? iya. Saya jadi malu sama diri saya sendiri. Kadang-kadang kalau ngaji ya Cak Nur ya, misalnya baca Quran gitu. 1 ain atau 2 ain, itu jujur saya sebagai penyanyi merasa seperti vocalizing, seperti gitu ya? melatih vokal. Ya ternyata memang harus lebih dari itu, harus tahu artinya, Oh iya, harus tahu artinya, bisa diamalkan. Startnya di mana, finishingnya di mana. Iya betul. Di tengah gitu loh. Bagaimana orang ketika mendengar ayat ini masih bosan, masih serius, udah ngantuk. Atau udah bosan.
Ini nyindir nih. Nyindir ya. Gitu, jadi kita harus tahu itu. Oke. Penyanyi kan juga begitu. Ada orang dengerin, ya kan? Males karena ya suaranya agak fales gitu kan? Iya. Atau orang yang betul-betul memang menikmati. Seorang penyanyi harus tahu tuh yang mana, yang menikmati tarik, yang nggak mau usir gitu kan? Ya. Oke, baik. Gitu. Kita bukan mau nyanyi nih Cak Nur. Enggak, ya. Kita mau bahas mengenai kesetaraan gender. Oh gitu ya. Bagaimana sih sebetulnya Islam memandang ini, kita harus tahu nih. Iya. Ya, pemirsa juga tidak hanya wanita nih ya, para pria juga jadi harus bisa lebih menghargai wanita. Wanita itu harus dihargai, dicintai, disayangi. Setuju nggak Bu? Setuju. Nyut. Saya takut pulang ini nggak cukup pintunya, wedik semua. Kan? Setara dalam arti apa? Gitu loh kan? Fisik, apa ideologis gitu loh. Beda. Antara setara biologis dengan setara ideologis beda. Secara biologis pasti beda pemirsa. Karena dari awalnya Allah ciptakan sudah seperti itu. Laki-laki secara hormon juga beda dengan perempuan. Kemudian optimistisnya juga beda. Memang dibuat seperti itu. Secara biologis bagaimanapun laki perempuan beda. Tetapi ideologis harus sama. Harus punya hak-hak yang sama. Tidak bisa perempuan dikucilkan. Perempuan dinomorduakan. Ya. Mau nggak dinomorduakan? Gak mau, Cak. Semua nggak mau. Iya. Kalau nomor satu kan? Mau. Ayo nomor satu kan? Oke, piye ayo sama ini sama-sama nomor satu. Berarti kalau di nomor satu kan, menyadari kalau ada yang kedua nggak apa-apa gitu. Protes semuanya nih. Tidak, pokoknya the one and only is me. Wah, itulah wanita. Tapi kita akan memandang dalam konteks yang lain ya. Dengan gitu tuh bahagia gitu loh. Gue banget gitu loh. Ya artinya bahwa secara ideologis perempuan tuh dengan laki harus sama. Tentu hak-haknya harus sama. Kemudian kepintaran antara A, laki dan perempuan, tetap dua-duanya harus diterima ketika itu benar. Jadi kesetaraan dalam konteks gitu loh, ideologis atau konteks yang lebih kepada gitu loh, hak seorang perempuan di dalam aktualisasi diri, gitu loh maksudnya. Bukan dalam hal fisik, tidak mungkin. Sebab apa? Kalau secara biologis, secara fisik, laki dan perempuan sama, bahaya. Nanti angkat besinya, bisa sama itu. Yang lebih parah lemenangan dia. Emang sudah ada sih Cak Nur? Ada, tapi nilainya masih lebih kuat laki-laki sampai hari ini. Bayangkan, kalau sudah petinju, laki sama perempuan tinju, ya kan? Lakinya kalah. Wah. Apa jadinya ini? Apa jadinya dunia Apa jadinya ini? secara biologis seperti makanya Allah melihatnya bukan di situnya. Ya, mencetaknya juga bukan di situnya, lebih kepada hak-hak ideologis. Itu yang harus sama tuh, nggak boleh dikurangi sedikit pun. Contoh, surat 33 ayat 35. Bahasa Arabnya dulu Mas Ayub. 33-35. Surat 33-35 Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimati wal hafizina furujahum wal hafizati waz zakirina Allahu katsiran waz zakirat
a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jelas? Laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, sabar, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang sabar, sama, dua-duanya kasih pahala. Jelas? Berarti nggak ada perbedaan atau antara satu dan yang lain dalam konteks ideologis, kemudian memperkecil satu dan yang lain atau menomorduakan atau memarginalkan, nggak boleh. Ya, berarti laki perempuan sama dalam konteks itu. Gitu ya, Mbak? Pemirsa, memang judul gender ini susah-susah gampang. Dan gender ini sebuah judul dadakan. Kenapa? Ini dadakan. Karena sekarang sudah banyak perempuan yang merasa diinjak-injak dalam tanda kutip oleh Mas Ayub. Wanita dijajal pria. Itu maksud saya. Dijajah. Kok dijajal? Terkesan. Perempuan itu dijajah oleh laki-laki. Harusnya laki-laki dijajah perempuan ya. Artinya begitulah kira-kira perempuan pun juga ingin punya hak yang sama. Sehingga begitu kita sama-sama bertemu ini, belumlah apa-apa. Sudah ada seorang perempuan yang merasa dirinya, gitu loh, dalam tanda kutip diinjak-injak. Maka langsung cepat-cepat. Mas Harul, Cak Nur, gimana? Gender kapan? Gitu. Nah makanya kemudian kita harus lebih ngerti nih ya. Biar nggak salah kaprah dan supaya tetap dalam koridor nih ya. Oke, maka itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dengan tema kesetaraan gender dalam Serambi Islami, semua ada di sini. Topik sepekan, hari-hari penuh berita, dirangkum secara cermat dan lugas. Beragam peristiwa yang terjadi, tervisualisasi dengan apik. Topik sepekan, disuguhkan ke layar kaca Anda. Topik sepekan, setiap hari Minggu pukul 22.30 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Kuliner Indonesia, ragam racikan Nusantara ada di sini, sekaligus memperkenalkan rempah-rempah asli Indonesia. Nikmati keharuman cita rasanya. Kuliner Indonesia, setiap hari pukul 11.30 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Emang benar-benar enak banget. Kuliner Indonesia pasti jadi. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. Betul sekali. Ya, ini semangat semuanya nih. Para wanita juga, wah, semangat semua. Karena ini haknya nih yang kemudian diingatkan untuk harus bisa sama dengan laki-laki. Karena dengan wahyu lah
Wanita tidak akan pernah dijajah oleh pria lagi. Sepakat? Semangat Ini juga. jarang nih Cak Nur nih yang mengangkat surat 33 ayat 35 ini. Ya jarang. Ini sudah jelas. Ya bahwa makanya. Sama di mata Allah. Wah betul. Kalau kembali ke wahyu itu kelihatan banget. Apa-apa yang diinginkan semua makhluk, khususnya manusia. Jadi Allah tidak kemudian berat sebelah dengan siapapun. Ini siapa nanya, Allah adil nggak? Adil. Allah adil nggak? Allah adil nggak? Allah adil nggak? Masa Allah diskriminasi? Bener nggak? Bener nggak? Jadi kalau ada laki-laki yang sekarang diskriminasi, dikit-dikit menyalahkan perempuan, dikit-dikit memarginalkan perempuan, dia sedang ikut sifat Allah apa berlawanan? Berlawanan. Maka Rasulullah paling menganggap hal ini penting. Sehingga sampai-sampai di khutbah wadaknya, diangkat soal perempuan. Diangkat sebagai pesan terakhirnya. Begitu seorang perempuan harus setara. Nah ketika manusia yang perempuan tadinya dimarginalkan, lalu disetarakan, akan terjadi satu kenaikan derajat. Maka terkesan Rasulullah dulu mengangkat derajat wanita. Sebetulnya secara wahyu memang harus begitu. Maka dilakukan. Maka hari ini ketika ada seorang perempuan yang dimarginalkan, dinomorduakan, maaf, apalagi diinjak atau tadi dijajah, ketika kita bawa perempuan pada porsinya, kita dianggap gitu loh, seakan-akan tuh ngesok tuh, ya ngangkat-ngangkat wanita. Bukan pemirsa, bukan. Sudah selayaknya memang. Tidak bisa perempuan dianggap gitu loh. Hanya sebagian daripada laki-laki dalam konteks hak-haknya. Maka perempuan harus punya hak yang sama. Kalau dikatakan bahwa wanita tercipta dari tulang rusuk, Wah itu kan di Injil surat Kejadian 2 ayat 21. Itu. Udah kita bicara Al-Qur'an menjawab. Oke, baik. Oke. Ya, kita bicara Al-Qur'an menjawab. Ya, itu ada di Injil. Nah, kalau di Al-Qur'an yang ada berdua. Ya, bukan satu-satu, berdua. Contoh nih. Ya, ketika Adam sama Hawa, selalu Allah berfirman berdua. Turunlah kamu berdua. Gitu loh. Mau kita buka sedikit ayatnya bahwa di Al-Qur'an itu selalu berdua. Jadi sama gitu loh. Berdua tuh haknya. Oke, kita lihat. Ada ayat yang lain lagi. Ya, kita lihat ya, sejenak ya. Nih, misalnya nih surat 7 ayat 17 sampai 22. Nih salah satunya nih. Kemudian, ya. Saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Lanjut. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Tuh, si iblis tuh. Terus? Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Lanjut. Dan Allah berfirman, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga. Serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja kamu sukai. Berapa? Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Berdua lagi. Ya, selalu berdua. Karena apa? Kalau ada makan, Hawa nggak makan kan kasus. Jadi berdua. Itu menunjukkan bahwa secara hak itu sama. Itu selalu berdua dikatakan Allah di Al-Qur'an. Nah berarti hak seorang perempuan, seorang wanita itu sama dengan hak laki-laki. Contoh lagi, ya kita lihat, ya bagaimana perempuan dan laki-laki harus sama. Dan bahkan bisa-bisa cenderung lebih dikit gitu loh. Wanita loh, lebih dikit loh, karena dia mengandung loh. Oke. Oh laki-laki nggak bisa toh. Lebih sedikit tuh, makanya hati-hati laki-laki. Ya, nih surat 4 ayat 24.
Dengerin. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Lanjut. Kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Lanjut, dengerin. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya. Terkesan habis dinikmati baru di... bukan. Jadi mahar pertama itu namanya mas kawin. Tapi kalau mahar selanjutnya itu namanya nafkah. Coba dibaca nafkah, ayo. Ulang lagi. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, di antara mereka, berikanlah kepada mereka nafkah dengan sempurna. Dengan sempurna, lanjut. Sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Menentukan nafkah itu. Berarti seorang perempuan yang sudah dicampuri harus diapain? Nafkahi. Nah, dikasih nafkah. Wajib nggak? Wajib. Tapi barang siapa setelah ada satu kerelaan kan gitu. Ya, kerelaan istrinya. Mah, aku belum punya duit, mah. Gitu loh, paham? Ya nggak apa-apa, Pak. Oke. Sampai sini oke. Jadi laki-laki boleh memilih. Oke. Tapi jangan main-main loh. Perempuan boleh nolak loh. Haknya sama loh. Maka ketika sampean habis melakukan sesuatu dengan seorang istri, panjenengan tidak memberi nafkah, minta izin untuk selanjutnya loh. Paham nggak ini? Paham nggak? Minta izin selanjutnya loh. Dikunci nanti. Iya, dikunci sama nanti. Digembok, nggak bisa. Mau apa loh? Loh, iya. Maka berbaik-baiklah dengan seorang perempuan. Karena apa? Punya hak yang sama loh. Jangan kemudian dikit-dikit laki-laki punya hak untuk memilih wanita. Oh, saya main ngomong, gua juga punya hak nolak. Begitu. Loh, iya kan? Gua juga punya hak nolak. Loh iya. Ini sama-sama punya hak nih. Nggak bisa ini. Maka sampai Allah ngatur. Kalau kamu ya memperlakukan sesuatu ya berhubungan dengan itu dengan istrimu, bayar. Loh iya dong. Maka yang kedua ketiga kalau istri itu tidak lakukan nafkah yang menurut kewajiban tadi, seorang perempuan bisa ngunci. Ketika si suami tidak memiliki kemampuan dan sang istri juga menyadari itu, apakah istri itu bisa melakukan hal yang sama? Boleh. Oh boleh. Kunci. Kuncinya di perempuan udah dibilangin. Tetap gembok. Ulang lagi ujungnya Mas Ayub. Kuncinya ini. Dengerin. Buang. Dengerin pemirsa di rumah. Bagaimana Allah memberikan hak ya atau setara ya, hak kesetaraan wanita. Baca nih. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka nafkahnya dengan sempurna. Lanjut. Sebagai suatu kewajiban. Terus? Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. Sesudah menentukan nafkah itu. Baru boleh kalau sudah direlakan oleh sang istri. Betapa Allah itu menjaga hak daripada seorang perempuan. Maka kalau ada laki-laki yang menginjak-injak perempuan nggak cocok. Satu, ya kalau sampean nggak menafkahi, jangan coba-coba yang kedua ketiga. Gua kunci. Jelas? Jelas? Ya. Jadi laki-laki boleh milih nggak kesannya? Boleh. Perempuan boleh nolak nggak? Boleh. Waduh, saya curiga pulang dari sini kayaknya suaminya pada pusing semuanya. Pusing dia. Ini siapa yang ngajarin, ini digembok nih katanya. Selama ini kan terkesan perempuan ya kan? Kayak siapa lo? Tapi ditinggal juga pusing. Makanya
ketika laki-laki itu merasa kuat, laki-laki itu kemungkinan secara biologis kuat. Dan perempuan kalah sama si laki-laki, maka oleh Allah ditonjolkan perempuannya itu. Supaya tidak setara. Buktinya, baca surat 283. Buktinya, surat 283. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah. Terus? Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Yang benar bacanya, berbuat baik kepada ibu bapak apa bapak ibu? Ibu bapak. Dulu mana? Ibu. Tambah lagi surat 4 ayat 36. Ya. Sembahlah Allah ya. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Ibu dulu apa bapak dulu? Ibu. Tambah lagi surat 31 ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibu dulu apa bapak dulu? Ibu. Jadi memang Allah sengaja secara fisik kuatlah Mas Sahrul. Tetapi kalau ideologisnya nggak ditonjolin, nanti bisa jauh. Fisik kuat Ayub, gitu loh, laki-laki. Tapi ditaruh sedikit, gitu loh, urut-urutannya agar supaya setara. Perempuan dulu. Luar biasa gak ya Allah dia? Luar biasa. Subhanallah. Makanya sampai Allah memberikan sebuah inspirasi kepada siapapun. Ibu didulukan. Nah, ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah siapakah yang kuhormati? Terus? Ibu. Terus? Ibu. Tuh, baru? Nah gitu. Ini membuktikan bahwa ada kesetaraan ini. Gitu loh. Contoh, ya menjadi inspirasi manusia di bumi. Ya. Begitu bicara kota, ada ibu apa? Wah, ibu kota. Nggak ada bapak kota ya? Nggak ada dari dulu. Ketika bicara nasional, negara, ada ibu apa? Ibu negara. Ibu negara, kenapa bapak negara nggak ada? Ya, pernah dengar ada pertiwi-pertiwi itu? Ibu apa? Ibu pertiwi. Oke. Ini ada 5, ya. Bisa nggak megang kalau nggak ada ini? Ibu apa? Kenapa nggak bapak jari? Bayangkan sudah secara biologis dia kuat, ya, keutamaan dia kuat, baru makin jauh dong perempuan. Maka dibuat ibu pertiwi, ibu kota, ya kan? Apalagi? Ibu jari, ibu negara, apalagi? Ibu jari. Saya tetap aja ibu tiri tadi, ibu kandung, ibu jari, ibu jari. Semua. Oke. Nah, pernah saya dengar ada bahasa bapak. Bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa ibu. Jadi memang sudah dibuat sistem sedemikian rupa supaya orang mengambil hikmah dan mempelajari bahwa ada apa sih ini? Maksudnya Allah ini kok ibu didulukan? Gitu. Ya, jangan kemudian sampai merasa laki-laki gua pahlawan sendirian laki. Perempuan nggak ada. Enak aja. Emang nggak ada pahlawan perempuan? Siapa? Hah? Cut Nadin. Siapa lagi? Oh, perempuan bukan? Banyak. Siapa lagi? Tuh. Coba. Banyak pejuang-pejuang nasional ya? Tuh. Maka jangan macam-macam sama ibu. Oh ya wes lah, nggak akan macam-macam lagi lah. Gitu. Oke, baik, kita akan lanjutkan tema kita yang menarik mengenai kesetaraan gender sesaat lagi, tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Alam hijau segar. Akankah alam ini memberi arti? Indonesia semakin menggeliat. Indonesia membangun, mengabarkan keberhasilan tiap daerah
Di tengah-tengah lesunya perekonomian dunia, Petani kelapa Sulawesi Utara sampai saat ini punya kekhawatiran. Indonesia membangun setiap hari pukul 11 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Gambaran seorang ibu tak cukup dilukis dengan kata-kata. Ibu adalah figur guru pertama bagi anak-anak bangsa. Tak ada cinta yang tulus selain cinta kasih seorang ibu. Ibuku Surgaku, setiap Sabtu pukul 10.30 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Al-Quran Menjawab hanya ada di TVRI. Betul sekali. Wah, bicara mengenai wanita ini memang luar biasa ya. Ternyata iya. Kita selama ini melihatnya seakan-akan ya sepele gitu loh. Iya, padahal kita ada di sini kan karena lahir dari seorang wanita. Itu salah satu maksudnya. Pejuang-pejuang nasional, pejuang Islam juga ya, banyak wanita. Banyak. Iya, oke. Dan kita juga ingin mengundang para pemirsa untuk berpartisipasi nih. Siapa tahu ada yang memberikan saran, kritik, masukan, silahkan ke email di serambi_islami @tvri.co.id atau mention Twitter @serambi_islami. Oke. Amin. Tapi sebelum ada pertanyaan, ya selama ini yang bikin gara-gara, goro-goro nih, ayat ini loh, yang bikin goro-goro, yang seakan-akan perempuan itu di bawah laki-laki. Gara-gara ayat ini. Jangan-jangan yang mau ditanya nih. Ini gara-garanya nih, goro-goronya ayat ini. Jadi penasaran kayak apa sih ini bunyi ayatnya? Ini nih surat 4 ayat 34. Bahasa Arabnya dulu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ulang lagi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal itu apa? Laki-laki. Bahasa Indonesia yang apa adanya? Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ya ini jadi masalah. Karena kaum laki-laki itu pemimpin, ya wes, kue dadi rakyat wae. Ya, berarti gini kan? Berarti sampai kapanpun, gitu loh, rakyat tidak bisa memimpin akhirnya. Karena sudah ada pemimpin, kaum laki-laki adalah pemimpin, ya, dari kaum wanita. Ini nih, apalagi dikencengin lagi dari itu, lanjut, lebih kenceng. Lanjut. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Terus? Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Terus? Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah. Taat kepada? Sebab itu laki-laki maka wanita yang soleh. Wanita yang soleh dengerin. Ialah yang taat kepada Allah. Dulu. Oh, tak pikir taat pada suami. Hah? Yang bener nih. Yang bener. Ulang lagi, dikit-dikit kita bahas ini nih supaya nanti jelas ini. Ulang lagi dari awal. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Pemimpin bahasa Arabnya apa? Ayo. Apa? Imam. Ulang lagi bahasa Arabnya. Ar-rijalu qawwamuna. Loh, qawwam apa imamuna? Coba ulang lagi. Ar-rijalu qawwamuna. Qawwam apa imam? Qawwam. Jadi sebetulnya laki-laki itu imam wanita apa qawwamnya wanita? Jadi apa qawwam itu? Pemimpin. Hah? Pemimpin kan imam. Ulang lagi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamuna. Imam apa qawwam? Beda enggak qawwam sama imam? Nah iya, tapi beda enggak dari bahasa aja beda enggak? Imam sama qawwam dari bahasa aja beda enggak? Masya Allah iseng sih. Membuat bahasa yang beda.
Qawwam apa imam? Pasti Allah punya maksud. Ya, pemirsa yang di rumah, qawwam dengan imam beda. Kalau imam pemimpin, kalau qawwam pelurus. Gitu. Jadi seorang suami itu meluruskan seorang istri. Berarti suaminya harus lurus duluan. Harus lurus duluan. Ya, ulang lagi bahasa Indonesianya. Tapi langsung aja baca pelurus. Ayo. Kaum laki-laki itu adalah pelurus bagi kaum wanita. Berarti seorang laki-laki, seorang suami harus lurus. Harus lurus duluan. Jangan selingkuh lagi. Ya, harus lurus duluan. Lanjut. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Lanjut. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah. Tahan. Wanita yang soleh taat kepada Allah apa taat kepada suami? Allah. Kalau taat kepada suami yang bahaya apa? Kalau semua istri taat kepada suami dulu, yang bahaya apa? Ketika laki-laki yang bahaya suaminya kalau kayak Fir'aun gimana? Kalau istri langsung taat pada suami, yang bahaya suaminya kayak Fir'aun gimana? Keras kepala. Jelas. Kalau suaminya kayak Nabi Nuh nggak apa-apa. Surat 66 ayat 10 sampai 12. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Nah, terus? Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Ya. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Terus? Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Terus? Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Tahan, jangan ditutup dulu, tahan. Istri Nuh dan istri Lut adalah seorang istri yang mengkhianati suaminya. Sehingga suaminya tidak bisa membantu sedikit pun. Maka istri Nuh, istri Lut masuk neraka. Jadi ada nggak istri yang mengkhianati suami masuk neraka? Ada nggak istri mengkhianati suami masuk neraka? Ada, karena suaminya orang beriman ini. Lurus. Nah sekarang saya mau nanya, tawa. Ada nggak istri ngelawan suami? Belum ditanya, ini belum. Ini dengerin. Nah, ada nggak istri ngelawan suami tapi dia masuk surga? Hah? Tadi istri kalau ngelawan suami masuk? Enggak, tadi. Neraka. Istri siapa? Nuh sama Lut. Nuh Nabi bukan? Lut Nabi bukan? Nah istri ini mengkhianati orang-orang yang tunduk patuh taat kepada Allah. Masuk neraka. Ini sekarang ada perempuan ngelawan pada suami. Ada nggak yang masuk surga? Siapa? Lanjutin ayatnya. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Terus? Ketika ia berkata, ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Tuh, ngelawan ini. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Tuh, jadi istri Fir'aun, ya Allah selamatkan aku dari orang jahat ini. Ngelawan nggak itu? Masuk surga nggak? Masuk. Jadi sampean mau taat sama suami. Loh. Mau taat sama suami, apa ngelawan? Taatlah, asal baik. Ngelawan. Ngelawannya ragu-ragu. Apa ngelawan? Ya kalau suaminya lurus ya.
kita lihat suaminya dulu. Yang mana yang harus ditaati, mana yang harus dilawan. Iya, Jelas? Melawan tapi untuk menegakkan kebenaran ya Nur ya. Nah sekarang suami sampean ngabisin duit itu narkoba. Ayo, anak nggak direken, anak ya otomatis siapa yang mesti bantah toh? Itu. Jadi makanya Allah bilang tunduk sama Allah. Nah, berarti kalau dilaksanakan perintah Allah ini oleh suami kita harus tunduk kepada dia. Oke. Gitu. Tapi ini sudah pada mau nanya. Ini sudah waktunya kita sekarang tunduk sama wanita. Tunduk sama ibu-ibu di sini karena ada yang udah nggak sabar, pengen bertanya. Ini bahasa rayuan. Ah, ini rayuan. Iya. Oke, sebelah mana dulu ya? Kayaknya ada masalah dengan wanita ini. Bisa. Kanan dulu. Kanan. Silakan kanan Ibu. Ya, kanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ratna dari Majelis Talim Al-Kausar. Ya, Mbak Ratna. Pulau Gebang Permai. Amin. Kalau didengarkan tadi bahwa wanita itu memang sudah diangkat sejak dulu ya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sudah juga banyak yang melaksanakan, tapi banyak juga yang tidak melaksanakan. Nah, sehubungan dengan gender itu sebetulnya baru keluar tahun 2000 pada summit PBB kalau tidak salah, yang Indonesia salah satu dari pesertanya. Nah, tapi kalau saya lihat di Indonesia ini salah kaprah ya di gender itu. Jadi banyak yang mungkin tadi seperti Pak Ustadz sampaikan, pemanfaatannya itu tidak seperti yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi melebihi, semuanya melebihi gitu dari tingkat kelakuannya atau dari tingkat segala sesuatunya deh. Inginnya kewenangannya semuanya, inginnya melebihi gitu. Nah, sehubungan dengan apa namanya gender tersebut, sekarang marak sekali dengan KDRT, yang menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sementara korban itu kebanyakannya ya perempuan, kebanyakan ya di samping anak-anak. Jadi di mana letaknya penginformasian yang tadi Ustadz sampaikan di agama itu kepada masyarakat umum, terutama yang Muslim, ya. Tapi kalau mungkin yang non Muslim saya tidak mau membawanya ya, tidak ikut campur. Tapi untuk yang Muslim, karena rata-rata KDRT di Jakarta ini, ya di Indonesia barangkali orang Muslim yang banyak. Oke, baik Ibu Ratna. Itu aja barangkali dari saya. Terima kasih Ibu Ratna pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kiri tadi laki-laki tuh minta segalanya lebih tinggi ya. Berarti lebay memang. Ayo. Oke, kita hold dulu. Yang berikutnya pertanyaan dari sebelah kiri kita. Nah, ingat-ingat ya, dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Majelis Al-Ittihad Cilwer Bogor. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Ya. Yang tadi disampaikan ayat surat 33 ayat 35 Al-Ahzab kalau tidak salah. Di situ ada orang muslim mukminat tetap sabar, benar, husu, bersedekah, berpuasa, memelihara kehormatannya, banyak mengingat Allah. Mereka Allah menyediakan untuk kita mereka atau pahala. Untuk mereka pahala yang besar. Di antaranya ada saja yang misalkan kurang khusyuk atau kurang sabar, Pak Ustadz, apakah saya seumpama gitu akan masuk surga enggak gitu? Oh, oke, baik. Pengen sih masuk surga, tapi salah satunya siapa Ibu tadi? Ibu Deti Saipudin. Ibu Deti. Saipudin ya. Saya tuh nanya ke saya tentang Ibu masuk surga apa enggak? Ya gitu. Lawang saya aja nggak tahu diri saya masuk surga apa enggak, gimana? Barangkali dari Allah gitu ada jawabannya. Gitu. Ya. Oh iya. Pak Ustadz ya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata Cak Nur dianggap sebagai suara Tuhan. Coba baca surat 46 ayat 9. Nah, ini dulu tak jawab ya. 46 ayat 9. Dengerin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Jadi semua rasul, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Terus? Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Oh, dia aja nggak tahu. Dan tidak pula terhadapmu. Apalagi kamu. Lalu dia aja juga ngomong aku nggak tahu.
Oke, tapi kita akan jawab nanti pertanyaan Ibu Deti ya. Jadi sabar dulu. Oh, berarti pertanyaan nanti kita pertama tunda. Dan kedua kita tunda setelah komersial break berikut ini. Oh, ada gitu-gituan ya. Sabar pemirsa juga di rumah. Tetap di TVRI dalam Serambi Islami. Semua ada di sini. Inilah sebuah kawasan bersejarah yang terletak di sisi utara kota Semarang. Kota ini merupakan saksi bisu sejarah Indonesia di masa kolonial Belanda. Karena secara umum, arsitektur bangunan yang ada mengikuti bangunan benua Eropa dengan detail ornamen yang khas seperti jendela besar. Sejumlah bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh adalah Gereja Blanduk, kantor pos, stasiun kereta api, dan polder air tawang. Dilihat dari kondisi geografisnya, nampak kawasan ini terpisah dari kawasan lainnya, sehingga mendapat julukan Little Netherlands atau kita kenal sebagai Kota Lama Semarang. Ya, alhamdulillah kita bertemu di Serambi Islami. Semua ada di sini. Ya, kita lanjutkan tadi sebelum menjawab pertanyaan. Tadi kan kita bahas mengenai itu loh, surga. Ya ada pertanyaan kan? Tadi itu. Cak, aku masuk surga enggak? Gitu kan? Nih ayatnya, Allah menyuruh Nabi untuk mengatakan bahwa aku bukanlah Nabi yang pertama. Termasuk nabi-nabi sebelumku, bahwa aku sendiri juga nggak tahu apa yang diperbuat Allah, apalagi gua ngurusin lo. Jelas. Tapi laksanakan saja ya perintahnya, laksanakan saja wahyunya. Coba baca lagi Mas Ayub. Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Nah, terus? Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Nah, terus? Dan tidak pula terhadapmu. Terus? Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Terus? Dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Kita kira para nabi itu dalam melaksanakan sesuatu, mencari sesuatu apa ikhlas? Ikhlas, wes aja dipikir, jangan dipikir, wes ikhlasin aja udah, nanti otomatis gitu loh, nanti otomatis kok, gitu loh. Mungkin yang dimaksud Ibu Deti tadi itu mengenai sedekah, terus khusyuk, sedekah berdua. Kalau misalnya tidak kompak itu bagaimana gitu. Sebenarnya ibadah itu personal ya. Personal ya, sendiri-sendiri ya. Nafsi-nafsi. Jadi gitu Bu Deti ya. Oke, kita ke pertanyaan yang lain. Yang pertama tadi dari Ibu Ratna mengenai kesetaraan gender. Tapi masih ada KDRT. Ada. Udah gitu yang paling banyak tadi. Gimana yang itu? paling banyak tadi siapa? KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Yang paling banyak umatnya siapa tadi? Hah? Jadi ujungnya ini sistem kan gitu. Kenapa sih dan bagaimana sih caranya menyampaikan kepada umat kita sendiri, jangan sampai justru dia yang ngomong, dia yang melanggar itu ya. Yang paling banyak yang ngomong kan yang kan gitu. Gini loh, ini salah pemahaman pola pikir. Seorang suami itu punya kewajiban kepada istri. Kewajibannya ada berapa? 2, kewajiban lahir dan batin. Maka suami harus memberikan lahir dan batin. Nah, lahir itu apa? Apa? Contohnya sepatu, piring, ya kan? Gitu. Rumah, tandang pangan. Itu, emas. Nah, itulah lahir. Ya. Nah, iya included, itu lahir. Kalau batin apa? Apa lagi?
Nah, disinilah kebanyakan, maaf pemirsa, maaf. Kalau lahir itu yang kelihatan, makan, minum. Maaf ya, yang batin itu kadang-kadang kata Mas Ayub itu hubungan suami istri, gitu kan? Tetap aja Mas Ayub itu juga lahir, itu ada orangnya. Ada jelas? pelakunya. Ada barangnya. Ya artinya barang orangnya itu loh maksudnya. Ada barangnya itu, ada barangnya. Secara fisik itu secara ada fisik terlihat. Itu ada. Ya, itu ya, memang ya. pikiran kotor ya begitu heran. Itu ada barangnya, itu lahir. Batin itu ini, ya. Ini batin surat 5, 112, 113. Ini kewajiban kita semua. Ya. Surat 5, 112, 113. Itu kewajiban batin dari seorang suami. Monggo. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, Hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Hidangan dari? Langit. Bahasa Arabnya apa? Al-Ma'idah. Ma'idatan. Al-Ma'idah itu hidangan langit. Lanjut. Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman. Lanjut. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami. Ada hidangan langit yang membuat ketentraman hati. Ada hidangan bumi untuk mengenyangkan perut. Jadi seorang suami punya tanggung jawab lahir dan batin. Batinnya itu hidangan bumi. Apa hidangan langit? Hidangan langit dong. Hidangan langit. Kalau hidangan bumi yang tadi sudah semuanya. Ya. Hidangan langit itu wahyu. Menyenangkan hati itu wahyu. Menenangkan hati itu wahyu. Sehingga seorang laki-laki punya kewajiban membimbing istrinya dengan wahyu. Berarti seorang laki-laki atau suami harus tahu wahyu duluan. Oke? Nah dengan tahu wahyu duluan, mereka sudah lurus duluan. Maka laki-laki pelurus bagi wanita lantaran dia belajar wahyu. Kalau semua laki-laki, semua suami sudah mengetahui wahyu seperti ini, bahwa kekerasan tidak boleh, nyuri nggak boleh, insya Allah tidak lagi terjadi KDRT. Karena apa? Suaminya udah tahu duluan. Ini saya khawatir istrinya tahu, suaminya nggak tahu. Hah? Ya. Satu bisa tidak mau tahu, yang kedua memang tidak tahu beneran. Kenapa? Sistem. Salah satu sistem adalah kita rubah. Harus ada dong kewajiban suami-suami dalam gitu loh, sekian kurun waktu membuat kajian atau mengaji. Saya ngaji perempuan semua. Ini buktinya. 1, 2, 3, 200, lakinya 4. Berarti yang lepas dari KDRT baru dia tuh. Udah tahu ayatnya. Jadi pemirsa di rumah tidak bisa tidak. Ketika seorang suami kembali ke wahyu. Seorang suami punya tanggung jawab ya spiritual untuk memberikan harta atau memberikan nafkah. Lahir batin. Lahirnya itu semuanya, batinnya itu adalah wahyu. Maka seorang suami sudah menjadi tauladan, menjadi contoh. Tidak mungkin dia melakukan kekerasan. Kenapa? Dia tahu betul kekerasan itu tidak atau dilarang oleh Allah. Malah justru bisa kembali atau sebaliknya. Begitu suaminya sudah bagus karena mempelajari wahyu. Kalau istrinya juga nggak ngerti wahyu, nggak diluruskan, bahaya nanti. Yang KDRT istrinya ke suaminya. Loh, iya. Benar nggak? Jadi dua-duanya, suaminya yang duluin, baru kemudian istrinya mengikuti. Mudah-mudahan KDRT di Indonesia akan terkurangi karena semua atau dua-duanya paham tentang hak dan kewajiban serta kesetaraannya. Gitu. Nah, sebelum dulu masih ada kurang tadi. Para nabi menyampaikan, wes toh ikutin wahyu aja. Harus perlu keikhlasan enggak? Nah, surat 4, 125. Jangan sampai salah paham ya. Nabi lebih kepada keikhlasannya. 4, 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Sedang dia pun
mengerjakan kebaikan. Yes. Dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Yes. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Allah mengambil Ibrahim sebagai jadi kesayangannya. Karena apa? Ikhlas. Jadi yang puasa, yang zakat, yang taat, yang sabar laki perempuan tadi tergantung juga keikhlasannya. Kalau sudah ikhlas betul, maka Allah menyukai untuk kemudian memberikan contoh Ibrahim sebagai kesayangannya. Artinya orang ikhlas itu sayang Allah. Ya, udah kita jalan aja wahyunya, nanti kita akan tahu sendiri. Ya, tetapi dengan ikhlas. Ikhlas itu memang sulit ya Cak Nur ya. Sulit. Untuk dijalankan. Tapi kalau kita mengerti, itu insya Allah. Karena banyak sekali wanita yang, makanya saya sabar, gimana gitu. Makanya menghadapi betul. para. Makanya nanti kita bahas sendiri, ya tersendiri tentang ikhlas. Karena selama ini orang belum bisa bedain loh antara ikhlas sama lega. Ini kan kalau kamu ngasih orang, ya jangan sampai kelihatan yang lain. Dan kalau ngasih orang tuh kayak pelunglap gitu loh. Gak usah dipikir-pikir. Oh itu lega itu. Nanti kita bahas bedanya ikhlas dengan lega. Oke? Nah pemirsa di rumah. Ternyata selama ini anggapan kita sementara bahwa gender itu baru keluar di tahun-tahun ini. Baru keluar di era-era ini. Padahal Allah sejak dahulu kala sudah menyampaikan tentang konsep ini. Sehingga para nabi diturunkan Allah di muka bumi ini. Salah satu diantaranya adalah untuk mengangkat derajat wanita. Walaupun sebetulnya harusnya sudah apa adanya. Karena wahyu seperti itu. Tapi ketika timbul ketimpangan terkesan mengangkat. Padahal sesungguhnya seharusnya demikian. Bahwa laki dan perempuan punya hak yang sama. Bahwa laki dan perempuan punya tanggung jawab wahyu yang sama. Sehingga laki-lakinya mengerti wahyu, kemudian perempuannya juga mengerti dan menjalankan, maka timbul sebuah harmoni yang luar biasa. Karena itu pemirsa, kita semua kembali ke wahyu sehingga bisa membedakan apa itu qawwam, apa itu imam. Yang selama ini bisa diartikan, ya, qawwam itu hanya sebagai imam. Padahal termasuk salah satunya adalah pelurus. Maka tidak mungkin rumah tangga itu bahagia kalau bukan laki-laki itu suaminya meluruskan istrinya. Tentu harus suaminya lurus duluan di dalam memberikan kewajiban lahir dan batin. Lahirnya adalah yang kelihatan, batinnya adalah wahyu. Dengan wahyu KDRT bisa dikurangi dan derajat wanita seperti apa adanya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat informasinya untuk para pemirsa semuanya. Cak Nur, terima kasih Cak Nur. Ibu-ibu semuanya terima kasih. Semoga menginspirasi kita semuanya. Cak Ayub, Cak Dodi, terima kasih. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Insya Allah minggu depan kita bertemu kembali di acara kesayangan kita Serambi Islami. Semua ada di sini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan suku dan